Jadi lembah kekelaman itu kan ada di Mazmur 23 ayat 4. Ya kan, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Nah, jadi waktu pas saya sudah tanggal 30 Agustus 2022 tepatnya, itu akhirnya saya kan ditahan sama pihak RS karena saya udah hyperleukosit gitu. Nggak boleh pulang, langsung jadi tahanan. Ditahan gitu kan, di rumah sakit, bukan di tahanan. Langsung dirawat, tapi belum masuk ICU, waktu masuk ke IGD dulu prosedurnya, instalasi gawat darurat di RS Darmais. Nah, jadi waktu itu saya berdoa sama Tuhan, Tuhan kalau memang ini saya harus dirawat di rumah sakit ini, saya minta dua hal. Saya doanya gitu semua, minta dua hal. Yang pertama, jangan bikin kepala saya pusing. Yang pertama, yang kedua, jangan bikin saya mual. Karena kenapa? Ini rumah sakit kanker nasional. Semua pasien kanker seluruh Indonesia datang ke situ, ya kan? Pasti di rumah sakit akan crowded. Bukan yang sakit ringan panu, nggak ada di situ. Ini kanker semua gitu loh. Penyakit yang benar-benar nomor satu mematikan dunia kan kanker ya, gitu kan? Ya udah, akhirnya saya percaya, saya aminin. Masuk ke ruang IGD, pas dibuka pintu ruang IGD, masuk nih lembah kekelaman, itu pasien kanker udah jerit-jerit dari ujung ke ujung, karena memang sakit. Semua jenis kanker dari berbagai macam keyakinan menyebut nama Tuhan mereka masing-masing. Bahkan ada yang stres, udah pengen mati aja gitu. Sakit kanker badannya. Ya kalau contoh misalnya kayak kanker otak atau mungkin kanker, ya sakit. Tapi kalau leukemia itu, kalau misalnya dia udah kronik tuh bisa keluar darah dari mulut, dari hidung, dari telinga. Nah, puji Tuhan saya tuh cuma waktu dari hidung aja gitu, tapi nggak sampai banjir gitu, nggak gitu kan. Dan saya hanya dikasih oksigen biasa gitu di hidung. Dan saya juga kan tadi doa, kan minta Tuhan jangan pusing, jangan bikin mual, dan dikabulkan saya tuh. Mereka sampai heran, bahkan bukan hanya dokter suster, pasien pun di situ heran gitu. Saya satu-satunya pasien yang makannya normal seperti orang sehat, makan nasi, pokoknya dikasih rumah sakit tuh saya makan semua. Karena kan udah bau obat juga kan, bau obatnya pekat ya. Saya diinfus sih, tetap diinfus gitu kan. Mereka ngeliatin saya, kok ini pasien makannya lahap banget gitu. Bahkan dari rumah sakit pun saya kurang, minta nambah. Minta nambah gitu loh. Sedangkan kalau yang lainnya udah pakai sonde, makannya pakai cairan gitu kan. Saya enggak normal, makan normal gitu. Sampai mereka pun bingung gitu kan. Udah akhirnya masuklah tuh saya di ruang IGD waktu itu kan. Diambil darah lagi, tepatnya tanggal 1 September. Tanpa diduga dan disangka dapat bonus satu lagi, kena COVID. Jadi udah leukemia, hyperleukosit, COVID. Udah dong, masuk zona merah kan. Jam 2 pagi saya dipindahin tuh ke ruang zona merah waktu di Darmais ya. Ya, sempat terpikir seperti itu, tapi saya berserah total, percaya sama Tuhan. Apa yang sudah Dia katakan di awal waktu itu kan, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya. Jadi sepenuhnya saya harus percaya sama Dia, gitu kan. Masih, iya, gitu. Masuk dong jam 2 pagi ke zona merah waktu itu kan. Nah, itu ruangannya cukup besar. Itu hanya ada tempat tidur kosong bekas pasien yang pernah kena COVID waktu itu yang meninggal gitu kan, yang kena kanker juga. Nah, itu serem juga sih ruangannya, karena malam ini enggak terang, ruangan terang, sendirian nggak ada siapa-siapa. Itu ini beneran nih, pintu kamar mandi itu bisa gerak sendiri loh. Serius, beneran, nggak bohongan, beneran. Nah, jadi itu jam 2 pagi saya dipindah sendirian di situ, hanya ada kamera CCTV aja kan untuk mantau saya. Saya sambil ditransfusi darah waktu itu. Ada fotonya juga sambil transfusi darah. Dan akhirnya jam 7 baru saya dipindahkan ke ruang ICU dengan pakai keranda keranda orange yang buat COVID. Nah, waktu itu sampai suster juga yang ini bawa saya juga bingung gitu. Bisa nggak naik sendiri gitu? Biasanya kan kalau COVID itu udah nggak bisa naik. Ini saya bisa, tenang aja, bisa, gampang. Jadi masuk ke keranda itu saya sambil tetap pakai oksigen gitu kan, ya udah dibawa gitu yang buat COVID gitu kan. Terus akhirnya susternya cerita waktu pas di ICU, itu tau nggak, itu ruangan zona merah itu semua pasien yang keluar dari situ semuanya meninggal, cuman kamu doang yang hidup.
Cuma kamu aja yang hidup gitu kan. Udah, akhirnya saya masuk ruang ICU, disuntik sana suntik sini, obatnya kan 8 kali suntikan sehari, belum yang minum pil, belum infus gitu, banyak sekali kan. Dan akhirnya diizinkan Tuhan saya mengalami masa kritis. Nah, jadi waktu pas saya diinfus, karena saya masih hyperleukosit, tepatnya hari Minggu tanggal 4 September 2022. Jadi karena ada pembekuan darah di vena saya, vena kecil saya, tangan saya hancur gitu, seperti saya sayat, ada fotonya tuh, hancur seperti kawan dicambuk lah gambarannya, kelihatan dari luar merah-merah, hyperleukosit, darah, iya pembuluh darah pecah, itu sampai setengah badan saya gitu kan. Itu sakitnya luar biasa, sampai ke sum tulang lah, sakit banget gitu kan. Sampai Tuhan, tapi saya nggak jerit-jerit, enggak. Saya dalam hati, ya Tuhan Yesus tolong, sakit banget gitu kan. Nggak boleh ditengok kan COVID, nggak boleh. Jadi saya sendirian, hanya bersama suster, yang pasti Tuhan Yesus lah dari situ. Nah, udah akhirnya tanggal 5 September itu jam, ini puncaknya, tanggal 5 September jam setengah 3 pagi. Nah, jadi waktu itu kan saya udah dikasih painkiller dosis 1 nggak mempan, 2 nggak mempan, akhirnya dikasih morfin, paling tinggi morfin ya, psikotropika, kan ada dosisnya. Itu udah mabok gitu juga, terus juga aduh sakit, makin tambah sakit gitu kan. Sampai saya bilang, "Sus, tolong cabut aja deh, nggak apa-apa." Gitu. Enggak, ini apa, harus diterusin obatnya. Ya udah, akhirnya saya udah berserah total sama Tuhan. Saya doa gini, jam setengah 3 pagi. "Tuhan, kalau memang ini waktunya saya harus kembali kepadamu, saya kembali, asalkan bersama dengan Tuhan Yesus. Saya siap," saya bilang gitu kan. Ya udah. Akhirnya saya udah nggak sadar, udah pejamkan mata. Karena awalnya gemeteran tuh sama demam. Awal-awal itu jam setengah 3 lah. Pas jam setengah 3 tepat tuh langsung tes, nggak ada. Saya udah nggak lihat apa-apa. Yang saya ingat, saya hanya langsung dibawa ke atas, dibawa naik ke atas, ke langit. Udah nggak ada. Tapi saya nggak lihat instrumen saya, masih udah garis atau gimana, saya nggak lihat. Tapi saya udah naik ke langit, ke atas. Yang saya lihat itu cahaya putih terang sekali. Tapi tidak menyilaukan, bukan seperti matahari, bukan. Kalau matahari, kalau kita lihat matahari silau ya. Jadi enggak, biasa aja gitu. Yang saya rasakan di sana apa tuh? Damai sejahtera, ketenangan, sukacita. Cahaya putih aja. Cahaya putih terang. Yang saya rasakan itu damai sejahtera, ketenangan. Enggak ketemu siapa-siapa. Enggak ada siapa-siapa. Cahaya putih, sukacita. Ada yang kayak gitu. Ada. Memang beda-beda sih ya. Kalau saya lihatnya cuma itu. Jadi udah nggak ada. Iya, udah di sana. Gitu. Karena waktu pas saya di sana, di atas sana, itu yang saya rasa sakit di badan itu hilang. Gitu loh. Dan saya enggak, saya cuma lihat cahaya putih aja. Dan saya rasakan tuh kasih Tuhan tuh luar biasa, sempurna gitu loh. Kalau saya disuruh milih, saya lebih baik di sana. Enggak di sana daripada di bumi. Soalnya enak di sana. Saya sulit ya menggambarkannya gitu loh. Cahaya putih, damai sejahtera, berlimpah-limpah. Itu seperti apa ya? Kalau kita dapat duit 1 triliun, enggak seperti itu. Nggak bisa digang, plong gitu loh, lepas, nggak ada beban, nggak ada apa, nggak ada cicilan lunas pokoknya. Cicilan lunas gitu, nggak ada rasa apa gitu, enak banget gitu, berenak banget. Tapi saya hanya beberapa detik aja di sana, beberapa detik doang. Nah itu jam setengah 3 pagi ya. Terus akhirnya jam tuh kan di dalam ruang itu ada jam dinding, di setiap ruang tuh ada jam dinding cukup besar gitu. Saya langsung bangun duduk di tempat tidur. Nah waktu suster mau masuk kan, kaget lihat saya duduk. Gitu kan, langsung dibuat pengumuman. Kan kalau di ruang ICU, saya kasih gambarannya, itu ruang ICU itu kan kita sendiri, itu temboknya dari kaca, kanan kiri depan kaca transparan. Nah terus di depan itu kaca, pintunya sliding, kaca juga ada passwordnya. Jadi hanya dokter dan suster yang bisa ke situ gitu loh. Ruangan khusus soalnya kan, VIP itu kan. Udah kaget dong, langsung disebarin ke pengumuman
ini pasien hidup lagi gitu, karena dikasih tahu ke dokter saya. Terus kan itu ada speaker juga tuh di ruangan ICU itu. Iya. Kalau saya baliknya itu jam 7. Berarti udah mau 5 jam. Di bumi udah mau 5 jam. Beberapa detik doang. Nggak ketemu siapa-siapa. Iya. Nggak ada. Cuman yang saya rasakan tuh beda, enak banget gitu loh. Enak banget, makanan paling enak apa ya? Ya pokoknya enak banget gitu loh. Enak gitu, enak. Gitu, enak banget gitu kan. Langsung jadi susternya langsung ngasih ke dokter dulu, ngasih tahu gitu. Pasien yang kan ada speaker gitu kan ya di rumah sakit itu terkoneksi ke seluruh rumah sakit. Dan akhirnya dari pihak rumah sakit kasih pengumuman itu di blow up ya ke seluruh rumah sakit di Indonesia milik pemerintah, bahwa ditemukan pasien leukemia yang hidup dan sehat se-Indonesia, satu-satunya se-Indonesia di tahun 2022 gitu. Selasa tanggal 6 September 2022 ini menjadi puncaknya. Ini saya harus sampaikan, nggak tahu berapa ribu orang, saya nggak tahu deh, saya nggak ngitungin juga. Tanggal 6 September 2022 jam 6 pagi, ini dimanapun saudara yang mendengarkan melalui Radio Heartline ya, ini Tuhan Yesus bicara sama saya dan saya harus sampaikan kepada semua. Jadi waktu itu Tuhan Yesus datang ke ruang ICU di mana saya dirawat di RS Darmais. Tuhan Yesus datang ke ruang ICU, tapi saya tidak bisa melihat wajah Tuhan. Tuhan Yesus nggak bisa lihat secara fisik, nggak bisa. Kenapa? Dia panggil saya nak. Nah jadi gini, awal ketika dia datang, bukan berarti Tuhan Yesus nggak ada saat itu, ada, tapi dia memanifestasikan kuasanya tepatnya di tanggal 6 September 2022. Dan itu terlihat secara real. Kan tadi ruangan ICU itu kan kaca ya. Nah, tiba-tiba seperti ada yang masuk tuh ke dalam ruangan itu, seperti kayak hembusan, gitu kan. Itu memeluk saya dengan erat. Ya, tapi nggak sakit. Manifestasinya apa? Saya nangis kayak anak kecil, nangis sejadi-jadinya, nangis gitu kan. Karena saya ngalamin tuh kasih Tuhan tuh yang luar biasa gitu loh. Nggak pernah saya alami sebelum-sebelumnya gitu loh. Itu luar biasa, tanpa batas kasihnya dia. Saya nangis gitu kan. Waktu pas saya nangis gitu, suster dokter di ruangan monitor sebelah lagi itu ngelihat, tapi lihat dari sensor di tubuh saya semua normal, baik-baik aja. Nah waktu pas itu mereka mau masuk kan, sampai mau masuk ditahan sama Tuhan. Nggak mungkin dong kalau dokter sama suster nggak tahu password pintu itunya, ruang ICU-nya. Kasih tahu dong, dikunci sama Tuhan. Berusaha masuk. Jadi akan mereka cuma hanya nonton di balik kaca, ngeliatin saya nangis. Berapa itu ya? Mungkin sekitar hampir 15 menit lah, 15 menitan lah gitu. Dan Tuhan Yesus bicara di telinga saya, jelas sekali. Dia bilang ini, berserah nak, aku yang bekerja bagimu. Aku tidak meninggalkanmu. Aku akan pakai kamu menjadi saksiku yang hidup bagi banyak orang. Aku yang akan melengkapimu. Itu kata Tuhan. Makin tambah nangis dong saya. Suster dokter cuma ngeliatin aja gitu kan. Kenapa gitu kan? Itu saya makin tambah. Kenapa? Saya akhirnya merasakan kasih yang kekal luar biasa. Terus dia juga, siapa saya Tuhan? Saya cuma debu tanah gitu loh, yang harusnya saya binasa gitu. Begitu berharganya kehidupan setiap kita, siapapun kita tanpa terkecuali. Kita semua berharga di mata Tuhan gitu. Sekarang kuncinya, apakah kita mau meresponi kasih dia atau tidak gitu. Intinya Tuhan memberikan kasihnya full, penuh atas kita semua. Kita mau responnya atau enggak. Jadi ada satu tugas khusus yang memang harus disampaikan. Saya harus jadi saksi Tuhan yang hidup. Bahkan bukannya saya, tapi kita semua. Tapi memang ada kekhususan yang Tuhan taruh di dalam hati saya. Saya harus sampaikan ini gitu. Jadi saya kemanapun kepada siapapun, saya bersaksi tentang siapa Tuhan Yesus yang saya sembah. Dia juru selamat umat manusia. Dan saya nggak ragu-ragu untuk saksikan itu. Kemarin saya juga baru ketemu ya salah satu pedagang bakso tuh. Saya bicara to the point ke dia. Saya sampaikan tentang kesaksian saya gitu. Ada yang lewat telepon, ada yang ketemu langsung, bahkan di gereja-gereja, komunitas-komunitas. Bahkan sampai sekarang saya masih memberikan juga edukasi juga bagi penderita kanker, mau itu kanker darah, leukemia atau kanker jenis apapun gitu, kasih kekuatan. Kenapa? Ya saya memberikan motivasi kepada mereka, salah satunya gini, kalau enggak, saya nggak bilang gitu.
Jadi gini, yang pertama kalau diizinkan itu terjadi dalam kehidupan kita, siapapun itu harus ikhlas, terima, gitu. Terima aja, terima dulu deh kuncinya. Masalah disembuhkan atau enggak itu mah gampang buat Tuhan, mudah sekali. Bukan itu tujuan utamanya. Kita berubah, gitu loh. Khususnya kita anak Tuhan ya, berubah dalam arti gini, menjadi serupa segambar seperti Kristus, dan itu butuh proses. Melalui hal seperti ini, saya diubahkan hidup saya juga, gitu loh. Benar-benar menjadi ciptaan yang baru, gitu loh. Jadi saya bukan hanya mengerti, mengalami Tuhan, tapi saya juga tahu tujuan hidup saya ke depan harus apa dan buat apa, seturut dengan kehendak Dia. Ada. Kalau untuk misal kayak kepekaan gitu, apa yang Tuhan mau, apa yang akan terjadi di, khususnya bukan saya peramal ya, enggak ke depan ini untuk ya bangsa ini, dunia ini, itu Tuhan kasih saya clue gitu. Tapi dimulai dari diri saya sendiri dulu. Dan saya, kalau untuk saya secara pribadi, saya harus tuntaskan amanat agung itu, pergi jadikan semua bangsa muridku, gitu. Ya. Masalah mereka mau percaya atau enggak itu urusan belakangan, itu urusan Tuhan. Yang penting kita udah sampaikan, gitu. Jadi kita jangan egois juga, udah terima keselamatan terus nggak mau nyampaikan itu, gitu loh. Karena nanti akan dituntut pertanggungjawaban itu di hadapan Tuhan loh. Saya udah ketemu sama dia, gitu. Enggak kelihatan, nggak tahu. Kasihnya itu yang bisa kita rasakan, gitu loh. Kan kalau yang di film, contoh kayak film Passion of Christ atau apa gitu, atau kayak foto-foto di gereja itu kan hanya gambaran aja. Itu kan artis itu sebenarnya ya nggak tahu siapa gitu di ya, itu untuk menggambarkan aja sih, gitu. Ya, jadi kalau pesan saya khusus buat teman-teman nih yang diizinkan untuk terkena kanker leukemia, kanker darah leukemia atau kanker jenis apapun, tetap percaya bahwa kalaupun itu diizinkan terjadi, Tuhan tidak pernah merencanakan rancangan yang jahat buat kehidupan anak-anaknya. Firman Tuhan di Amsal 23 ayat 18 dikatakan, karena masa depan itu sungguh ada dan harapanmu tidak akan pernah hilang. Tetap percaya sama Tuhan, tetap percaya dan andalkan Dia, karena Tuhan pasti buka jalan, dan Tuhan punya maksud dan tujuan yang luar biasa untuk setiap kehidupan kita. Seperti itu. Masih. Jadi waktu pas Tuhan Yesus datang tanggal 6 September itu, tanggal 7 September hari Rabunya, kan saya kena COVID tadi ya. Itu COVID saya langsung hilang, tiba-tiba hilang. Terus yang tadi saya hyperleukosit langsung normal, 71.000. Kan logikanya kalau obat itu butuh proses ya. Tapi dalam waktu semalam langsung normal semua. Dan tinggal leukemianya. Kalau mungkin diberikan, kok setengah-setengah? Enggak, Tuhan enggak setengah-setengah bekerja. Ini memang ada maksud rencana Tuhan. Ketika saya minum obat kemo itu, saya diingatkan kasih Tuhan. Untuk saya secara pribadi ya, gitu loh. Ingat kasihnya, ingat kebaikannya gitu, apa yang sudah terjadi dalam kehidupan saya. Jadi saya setelah minum itu saya selalu ingat gitu loh, ada rencana Tuhan yang memang belum selesai. Kalaupun saya masih minum obat itu nggak jadi masalah gitu, nggak jadi masalah. Dan puji Tuhan hasil pemeriksaan darah dari Oktober 2022 sampai kemarin nih Desember 2023 ini semuanya baik, sehat, normal. Puji Tuhan gitu.